Kemudian ketika kita memasuki ada konseling kelompok atau konseling individu, kita sampaikan bahwa BK itu punya asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi setiap ada segala permasalahan atau data begitu ya, data terkait dengan siswa yang itu memang butuh dirahasiakan, itu BK benar-benar menjaga rahasia tersebut. Oke, sahabat kata Smeksa dimanapun kalian berada. Sekarang ada yang berbeda. Kalau kemarin tentang inspirasi atau hal-hal yang membuat kita semangat ya, sekarang berbeda. Karena materi ini tentu kalian temui di sekolah, di luar sekolah, bahkan saat kalian di rumah masih ada materi tentang ini. Sudah kita undang Ibu Panutan, salah satu ibu guru BK yang ada di SMK 1 Sumeneb, akan menjelaskan sebenarnya bagaimana itu BK dan apa saja tugasnya. Tentu kalian pasti bertanya-tanya, bahkan salah perspektif tentang keberadaan BK di sekolah. Selamat siang, Ibu Inga. Siang. Ya, teman-teman atau sahabat kata Smeksa Bu Inga tentu perlu tahu nih, sebenarnya apa itu BK, Bu? Oke, boleh nih saya Ya, sapa dulu nih boleh. teman-teman sahabat Smeksa di mana aja ya? Di mana-mana. Di mana-mana. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Inga Oktavia Nordiani. Kalau di SMK biasa dipanggil dengan Ibu Inga. Oke, tadi Pak Fajrul bertanya ya terkait dengan apa sih itu BK? Betul. Gitu ya. Oke. Betul. Jadi ada filosofinya BK itu sebenarnya Pak Fajrul. Ya, gitu ya. gimana, Bu? Selama ini kan BK itu dipandang sebagai apa nih Pak Fajrul tahunya? Kalau saya melihat ya banyak persepsi karena persepsi murid BK itu adalah bagian yang ngurus masalah, bagian menghukum. Nah, tapi kalau menurut saya juga BK itu adalah jembatan sebenarnya. Oh, jembatan. Betul, jembatan apa saja. Berarti ada sungainya berarti ya Pak Fajrul? Betul, sungai itulah proses. Oke, itu tandanya ada proses. Oke, ya. Ya, jadi Pak Fajrul memang BK di sini ada image ya, ada image yang negatif gitu ya terkait dengan BK ya, bukan negatif ya. Artinya kurang tepat lah gitu ya memaknai apa sih itu BK. Jadi selama ini mungkin guru BK itu terkenal dengan gurunya gendek katanya ya, gurunya itu keras gitu. Dia sebagai polisi sekolah gitu. Kemudian juga bagian yang menangani masalah siswa yang bermasalah seperti itu. Ada siswa yang bermasalah, oh ya ke BK begitu. Padahal tidak seperti itu. Gimana, gitu. Bu? Jadi BK di SMK Negeri 1 Sumeneb juga berusaha bagaimana memperbaiki pemaknaan atau pendefinisian terhadap BK itu sendiri, bahwasanya BK bukanlah polisi sekolah, bukan tim tatip begitu, seperti itu ya. BK sendiri dan tatip itu sendiri. Jadi BK itu merupakan bagian daripada bentuk proses pelayanan terhadap siswa atau terhadap peserta didik. Yang di situ BK memiliki beberapa pelayanan-pelayanan yang akan diberikan kepada siswa. Jadi mudahnya kalau mata pelajaran itu kan jelas ya Pak ya, ada yang diajarkan misalkan matematika, dia mengajari matematika, bahasa Indonesia dia mengajari bahasa Indonesia. Nah, kalau bimbingan konseling ini merupakan satu wadah atau kegiatan pelayanan yang di situ menyempurnakan proses siswa itu menuju tujuannya. Apa tujuan peserta didik itu? Harapannya menjadi siswa yang berkembang secara optimal dengan memanfaatkan segala segala kemampuannya, potensinya begitu. Bisa jadi selama ini siswa kita itu belum tahu nih potensi saya di mana ya Bu ya. Kelemahan saya di sini Bu. Kemudian banyak siswa yang terkungkung di dalam kelemahannya itu. Nah, kita bantu untuk cari sisi kelebihan anak tersebut begitu. Jadi BK itu kalau di dalam sebuah proses tujuan pendidikan nasional itu menjadi manusia Indonesia seutuhnya begitu. Artinya yang berkembang secara optimal. Kalau dalam lingkaran itu ya Pak Fajrul ya, itu lingkaran bola gitu ya. Kalau kita gambarkan sebuah lingkaran atau lingkaran itu bola begitu ya. Kalau kita sokong bola itu dengan satu jari misalkan Pak Fajrul, itu bisa enggak bolanya itu tetap berdiri? Ya bisa, tapi
Tidak maksimal. Yang maksimal ya, Ya. jatuh ya Pak ya. Jatuh dia. Kemudian kita kita topang dengan 2 jari Pak Fajrul. Belum bisa juga. Belum bisa juga, jatuh. Jatuh. Jatuh Tapi tidak kira-kira. jatuh cinta. Oke, Jatuh. sekarang kita topang dengan 3. Bisa nggak kira-kira? Masih. Masih apa bisa itu? tapi tetap tidak maksimal. Bisa ndak? Soalnya nggak ada bola, hanya bola saya contohkan ini. Jadi minimal bola itu bisa berdiri. Kita lihat itu aja ya Pak Fajrul ya. Ya. Dia Kamera bisa, ya. yes. Kamera itu bisa berdiri itu ditopang dengan minimal lah ya, minimal jari itu 3. Seperti itu ya. Nah, sama juga dengan pendidikan kita sebenarnya. Institusi sekolah itu ditopang juga dengan 3 hal. Yang pertama itu kalau dibuat lingkaran bola itu yang pertama itu ada pengawasan. Gitu ya, pengawasan terhadap sekolah itu sendiri. Kemudian yang di tengah ini yang paling banyak, yang di situ tempatnya guru-guru, itu adalah belajar dan pembelajaran seperti itu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, nah itu adalah BK. Seperti itu. Nah, BK kan tadi disinggung bahwa ada layanan nih Bu. Nah, kira-kira bisa disebutkan nggak kira-kira layanan yang sering dilakukan di sekolah ini SMK N1 Oke. itu apa kira-kira layanannya? Layanannya ya Pak ya. Saya sebutkan dulu ya Pak ya. Ya, monggo. Jadi layanannya ada 9 seperti itu ya Pak. Yang pertama adalah layanan orientasi. Kemudian yang kedua itu layanan informasi. Ya orientasi itu kita orientasi tentang sekolah yang baru, kemudian tentang kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian layanan informasi itu kita memberikan pelayanan informasi-informasi yang dibutuhkan oleh siswa. Kemudian 3 layanan penempatan dan penyaluran. Kemudian layanan bimbingan itu ada bimbingan kelompok. Itu kita membahas satu permasalahan atau satu topik yang itu diminati oleh beberapa kelompok, oleh kelompok gitu ya, oleh satu kelompok kira-kira 8 sampai 6 sampai 8 maksudnya orang. Kemudian itu kita membahas satu tema gitu ya. Kemudian kalau konseling kelompok, nah itu adalah bentuk pelayanan kita itu konseling, tapi konseling ini secara berkelompok kepada siswa yang memiliki masalah yang sama. Jadi tidak harus individu-individu, tapi ketika dia memiliki satu masalah, kemudian masalahnya sama, kemudian mereka sepakat untuk membahasnya bareng-bareng, gitu kan? Itu kita bisa melakukan yang namanya konseling kelompok. Kemudian ada konseling individu. Nah, ini juga yang merupakan yang sering sekali dipakai di dalam bimbingan konseling, yaitu konseling individu menghadapi permasalahan-permasalahan yang seperti di sini nih, yang ada di belakang nih, yang kita mungkin tidak bisa atau belum bisa atau butuh pihak yang membantu proses penyelesaian masalah. Itu konseling konseling individu. Kemudian juga ada layanan konsultasi, ya konsultasi mengenai apa saja begitu ya, baik itu siswa juga guru pun juga bisa. Kemudian layanan penguasaan konten itu juga bagian dari informasi tapi lebih untuk menguasai konten tertentu. Ini biasanya klasikal sama dengan orientasi sama informasi. Kemudian layanan mediasi, kalau ada misalkan siswa yang berantem atau apalah pengen dimediasi, di situ kita bantu di situ. Kemudian ada mediasi dan konsultasi yang terakhir. Ya, di sini. Melihat banyaknya pendapat Bu tentang keberadaan BK. Satu, siswa memang tidak semudah yang diinginkan untuk menyampaikan curhatannya ataupun mengutarakan masalahnya karena takut bocor mungkin, sehingga siswa takut atau ada yang takut, ada yang berani untuk menyampaikan. Ya, betul. Nah, menanggapi itu kira-kira apa upaya yang dilakukan? Upaya yang dilakukan guru BK ya. Jadi memang kalau dibilang kendala ya bukan kendala sih ya, cuman tantangan Pak Fajrul. Jadi tantangannya guru BK itu bagaimana sebenarnya siswa itu bisa datang ke BK dengan datang sendiri. Itu berarti kalau siswa mau datang sendiri, berarti siswa tersebut sudah percaya sama guru BK-nya gitu. Jadi memang kita sampaikan dulu di awal itu ketika menjelaskan apa itu BK, kemudian layanan-layanannya, kemudian ketika kita memasuki ada konseling kelompok atau konseling individu, kita sampaikan bahwa BK itu punya asas. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Jadi setiap ada segala permasalahan atau data begitu ya, data terkait dengan siswa yang itu memang butuh dirahasiakan, itu BK benar-benar menjaga rahasia tersebut. Seperti itu, hanya antara diri guru BK dan siswa tersebut ya, dengan Allah ya tentunya ya Pak Fajrul ya, yang mengetahui seperti itu. Nah, kemudian tantangan itu bagaimana solusi daripada guru BK? Memang selama ini kan guru BK mendata ya, siapa yang datang karena dipanggil, siapa juga yang datang karena
yang datang ke BK karena inisiatif sendiri seperti itu. Memang kalau diprosentasekan itu masih timpang sih Pak Fajrul, banyak yang dipanggil seperti itu. Tapi itu merupakan tantangan dan guru BK harus bisa menyelesaikan tantangan itu begitu. Ada banyak cara, bisa dengan alat ungkap masalah. Kita melancarkan angket, kemudian kita itu untuk mengetahui ya siswa ini butuh diberikan pelayanan atau tidak seperti itu. Kemudian juga ada kita dalam pengisian ini biasanya autobiografi, dari situ anak-anak cerita begitu. Ada juga dengan kita membahas satu tema ketika layanan informasi, kemudian di situ kita bisa menangkap membahas masalah secara umum, tapi itu sebenarnya bisa juga ditangkap oleh siswa yang memiliki masalah. Dan nanti istilahnya guru BK itu punya catatan anekdot begitu Pak Fajrul yang sejauh ini Bu, saya potong. Sejauh ini catatan yang paling berkesan mungkin tentang penanganan penanganan curhatan siswa itu ada enggak kira-kira di sini? Ada dong, jelas Pak Fajrul. Ada, tapi karena asas kerahasiaan. Ada asas kerahasiaannya. Ya mungkin seputar ya Pak ya, mungkin kesulitan belajar. Kesulitan belajar itu yang mempengaruhi dia sampai tidak mau masuk sekolah. Itu ada Pak, itu harus dibantu begitu. Jadi anak yang alfa, alias kalau alfa itu kan identik dengan membolos ya. Nah itu bisa jadi kalau pihak lain itu menilai, misalkan melihat anak ini alfa, berarti nakal seperti itu. Nah, BK anti seperti itu Pak Fajrul. Kenapa? Jangan langsung menjudge anak ini nakal. Begitu. Kenapa? Ya memang pasti ada sesuatu yang menyebabkan anak itu. Tapi bukan berarti kita membela anak tersebut, bukan ya Pak ya. Jadi yang perlu digarisbawahi, kita mempelajari seperti itu. Jadi keberadaan BK itu membantu siswa itu keluar gitu ya, membantu keluar. Tapi siswa itu sendiri yang memecahkan permasalahannya seperti itu. Kita hanya biasanya membantu. Upaya yang maksudnya langkah-langkah yang dilakukan untuk satu mempelajari, mempelajari gitu itu, kan. Dalam pelajari itu ada aktivitas apa? Di dalam penanganan itu, contoh dia jarang masuk, terus itu sampai mengatakan bahwa mau dipelajari itu ada ritme atau ada treatment apa yang dilakukan? Yang pertama kita kan mempelajari data dulu ya Pak ya. Jadi selain kita langsung sebelum ke konseling itu kita mengumpulkan data dulu, data siswa tersebut dari mana, kemudian bagaimana kondisinya secara umum, kemudian kita juga bisa tanya ke lingkungannya begitu. Baru kita kalau sudah cukup data kita lakukan konseling kepada anak tersebut. Anak itu kita panggil, kemudian kita dalamin kembali. Jadi bisa jadi yang awalnya kita judge misalkan anak ini alfa berarti nakal gitu ya. Itu sebenarnya ada hal yang menyebabkan dia tidak masuk. Dan hal itu sebenarnya belum selesai. Itu yang kita bantu untuk diselesaikan seperti itu. Dan faktornya banyak biasanya Pak Fajrul yang menyebabkan dia itu tidak masuk sekolah. Apa tanggapan sebenarnya Bu? Apa tanggapan Bu Inge yang sampai saat ini masih tidak bisa dibendung perspektif atau cara pandang siswa bahwa BK itu bagian penghukum? Apa tanggapan sampai tentang itu? Terhadap siswanya apa terhadap siswa dulu? Terhadap siswanya. Iya. Tanggapan saya wajar. Kenapa kok wajar ya Pak ya? Karena memang mereka tahu itu, mereka punya maklumat awal itu sejak mereka SMP, bisa jadi kan artinya sejak pertama kali dia tahu guru BK. Jadi kesan pertama yang mereka dapatkan itu adalah ya informasi awal yang dia itu dapat gitu. Bisa jadi dari SMP-nya kan, mungkin di SMP-nya memang dia mendapati fakta bahwa guru BK itu ya seperti itu. Jadi tidak ada yang salah dengan apa yang diucapkan siswa. Misalkan, guru BK lakong-lakong bu gitu. Jadi setiap saya awal pertama kali kelas 10 gitu ya masuk, saya mesti data itu. Anak saya suruh nulis ke papan, apa itu BK menurutmu gitu. Jadi mereka tulis apa yang mereka tahu. Beragam, jadi tidak boleh lihat Google gitu ya. Kalau lihat Google sudah ada jawabannya. Jadi yang kalian tahu selama di SMP, tahumu itu seperti apa BK? Dan memang kebanyakan jawabannya begitu. Beragam mungkin juga ya. Beragam, tapi mengarah pada itu tadi pendefinisian yang kurang tepat tentang BK. Nah, kira-kira Bu, selain mengurusi kita mengulas ataupun menangani atau menjadi teman buat siswa di SMPN 1 Sumeneb, kira-kira ada layanan lain enggak Bu yang membuat siswa itu nyaman? Terus yang kedua, datang ke BK itu tanpa diminta.
Ada Yes. apa? Ada enggak layanan-layanan semacam itu? Ya ini apa namanya, selain tadi saya katakan tantangan ya Pak ya, itu juga bagian dari yang harus diselesaikan oleh guru BK. Memang guru BK harus ini ya pandai membawa diri terhadap siswa seperti itu. Jadi benar-benar merepresentasikan apa itu BK sebenarnya seperti itu, sehingga anak-anak itu kalau kesannya awalnya itu takut untuk masuk ruang BK, jangankan ke guru BK-nya Pak, masuk ke ruang BK itu sudah takut anak-anak kan ya. Tapi ya kita selain di secara klasik yang kita sampaikan, kita juga bisa membina hubungan di luar sekolah juga bisa seperti itu. Kita bikin grup gitu ya. Kalau saya sendiri bikin grup di kelas binaan saya begitu untuk membangun komunikasi dengan mereka. Kita berikan sapaan-sapaan begitu setiap seminggu sekali atau setiap beberapa hari sekali seperti itu. Kemudian juga sesekali kita menjalankan kegiatan bimbingan kelompok seperti itu yang buat siswa itu tertarik dengan tema yang kita bawa, kita bahas bareng. Jadi intinya siswa bisa datang sendiri karena siswa itu kan percaya gitu ya. Nah, untuk membuat siswa percaya kan berarti kita harus dekat sama anak-anak seperti itu. Walaupun hari ini ya Pak Fajrul ya tidak mudah mendekati anak-anak dengan para siswa itu dengan kondisi Gen Z hari ini ya Pak ya, karena mereka mungkin kebanyakan lebih mencintai HP-nya gitu ya. Ya di situ kembali lagi kepada tantangan guru BK untuk membuat menarik kita membahas sesuatu yang bisa buat mereka juga enjoy untuk datang ke kita. Nah, itu ya. Jadi buat kalian seperti yang disampaikan oleh Ibu Inga tadi bahwa apapun yang menjadi kendala di jiwa, di hati, bahkan aktivitas sehari-hari, kalian bisa sampaikan kepada BK. Untuk apa? Untuk dibahas bersama. Untuk kalian selesaikan, dan BK akan tetap mengawal itu. Makanya kalian sekecil apapun jika memang itu perlu disampaikan atau dibincangkan dengan BK, silahkan datang ke BK SMK Datu Sumedap. Jikapun itu kalian masih ragu dan lain sebagainya, kalian bisa mengatakan bahwa Bu mohon maaf ini sifatnya rahasia Pak. Yang pasti BK sudah memegang ataupun memiliki kode etik tentang itu, yang tidak bisa dibocorkan kemana-mana kecuali kepada Allah, bukan begitu? Begitu. Karena masalah berbanding lurus dengan doa. Makanya doa juga kita giatkan untuk menyelesaikan masalah kita sehari-hari. Mungkin ada yang mau disampaikan Ibu kepada teman-teman ataupun sahabat BK Smeksa. Ini boleh silahkan disampaikan ke sekalian nih Pak Fajrul. Apa itu? Saya sampaikan tentang Barling mungkin. Oh boleh. Boleh ya? Boleh. Monggo. Oke. Silakan Bu. Oke, kesini apa kesana? Kesana aja, lebih besar. Oke, ini buat anak-anak kok buat semua orang? Buat siswa aja, siswa SMK. Siswa ya? Ya. Jadi halo buat anak-anakku semua, siswa SMK Negeri 1 Sumenep. Jangan ragu buat kalian untuk datang ke BK, karena BK bukan tempatnya anak yang bermasalah begitu ya, tapi di BK itu tempat kita itu untuk mengeksplor diri begitu ya. Namanya mengeksplor diri gitu ya, itu masalah bisa masuk gitu ya. Pengembangan diri kalian pun juga bisa masuk seperti itu. Kalian belum bisa menuntaskan pelajaran di kelas, ngeksplornya itu ke BK untuk dibantu oleh BK itu bisa gitu ya, di ruang BK. Jadi jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir untuk ke ruang BK. Nah, sekarang kita juga dimudahkan nih anak-anakku sekalian dengan Barling seperti itu. Yang sebentar lagi ini akan launching Barling itu adalah barcode counseling. Jadi sekarang kan sudah zamannya digital ya, sudah digital zaman berapa titik berapa Pak Fajrul? Menjelang ketemu titiknya 5.0 gitu ya. Jadi kalian tinggal nanti aplikasi di QR ya untuk nyeken barcode, kalian bisa nyeken bisa memilih guru BK yang ingin kalian itu datangi seperti itu. Jadi nggak perlu nanti kalian bingung cari, saya pengen berbagi atau curhat-curhatan dengan Pak Fajrul misalkan, atau dengan Bu Inge atau dengan Bu Vivin gitu ya. Walaupun dia bukan guru BK di kelas, nggak apa-apa gitu. Jadi bebas gitu. Jadi tinggal di-scan, kemudian nanti langsung terhubung dengan guru BK yang kalian inginkan
gitu. Jadi jadikan BK itu sebagai sahabatmu ya. Jadi kalau kata Pak Fajrul tadi dikatakan sebagai jembatan alias wadah yang membantu kalian untuk berproses seperti itu, untuk menuju pribadi yang optimal tadi.